A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa kembali ya di channel kami yaitu Cermin Anak Soleh ya. Dengan latar belakang ya berada di kolam ya. Dan mudah-mudahan tampilan kali ini bisa menginspirasi kepada kita semua untuk senantiasa istiqomah di dalam ibadah dan senantiasa tingkatkan iman takwa kita kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Amin 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 ya rabbal alamin. Tak lupa ya, sholawat berserta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah syafaatnya senantiasa kita nantikan di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai insan ataupun sebagai manusia dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini tentunya melalui berbagai proses ya. Beberapa proses yang mungkin ya ataupun pasti akan dilalui oleh setiap manusia ya. Itu adalah masalah hidup dan mati, ini proses ya. Hidup mati ya. Ya, katanya jaga hidupmu sebelum datangnya matimu. Ya tentunya kita selagi hayat dan badan kita harus bisa mengisi hidup dan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sering ya kita di dalam bertakziah ataupun jika ada saudara ataupun tetangga kita yang meninggal dunia, kita kadang-kadang sering melaksanakan takziah. Sempurnaan dari dalam takziah adalah ya kita memandikan, kemudian mengafani ya, kemudian menyolatkan dan menguburkan ya. Jadi ada 4 pokok ya di dalam kita mengurusi seseorang jenazah tersebut. Di antaranya tadi ya, memandikan, mengafani ya, menyolatkan dan menguburkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keterkaitan dengan menguburkan ya. Kadang-kadang kita kalau berada di tempat kuburan ya, itu sebelum kita pulang itu kadang-kadang ada yang melempar tanah ya, pelemparan tersebut ya kepada orang yang barusan dikubur ya, di dalam tanah tersebut. Nah, ketika kita melemparkan tanah ya, itu biasanya 3 kali ya, entah tanah sedikit aja ya nggak masalah ya, lemparkan sampai 3 kali. Terus sebenarnya juga ada aturan agamanya ya. Di situ yang kita baca di dalam kita melemparkan tanah makam ketika kita bertakziah ataupun berlayat mengurusi jenazah, itu ditulis ya dalam kitab suci Al-Quran, itu yang berbunyi insyaallah ya, surat At-Taha ayat 55.
Bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ya. Itu ya sebaiknya juga setiap kita membaca kemudian kita melemparkan, ya. Boleh ya sekali saja, kemudian kita lemparkan sampai 3 kali tanah yang kalau kita mau pulang itu, ya biasanya seperti itu, ya. Biasanya seperti itu, ya. Jadi kita lemparkan, ya, tentunya dengan kita membaca ayat Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ya. Kita lempar sekali, kemudian kita baca lagi, ya. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Nah, itu sampai 3 kali. Ya. Itu ada baiknya seperti itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, arti ayat tersebut adalah kami ciptakan kamu dari bumi, ya, kata Allah, atau dari tanah. Dan kami, kata Allah, akan kembalikan ke dalamnya, yaitu setelah mati semua, ya, jasad itu dimasukkan ke dalam kubur, ya, ke alam kubur, ya. Jadi kita masukkan ke alam kubur. Dan akan kami keluarkan kamu sekali lagi. Kemudian Allah keluarkan sekali lagi, ya, dari alam kubur, yaitu pada hari berbangkit. Jadi ada hari berbangkit. Itulah ya proses yang dialami oleh manusia. Ya Allah sudah tegaskan di dalam kitab suci Al-Qur'an, ya, ayat 55 bahwasanya kami ciptakan kamu, ya, dari bumi atau dari tanah. Kemudian setelah itu, dan kami akan kembalikan ke dalamnya, yaitu ke dalam tanah, ya. Setelah mati dimasukkan ke alam kubur. Dan akan kami keluarkan kamu sekali lagi, yaitu pada hari berbangkit. Jadi di situ ada tiga kategori, ya. Pertama, Allah menciptakan, kemudian Allah, ya, mematikan, ya, setelah diciptakan, kemudian proses dalam hidup dunia, kemudian seorang itu kalau sudah jatuh tempo, ya, sudah habis rezekinya, meninggal dunia, kemudian setelah meninggal Allah juga akan bangkitkan lagi, ya, ketika nanti di alam kubur, dari alam kubur, ya. Hari berbangkit itu, ya, bangkitnya manusia dari alam kubur. Jadi Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, kemudian Allah yang menghidupkan kembali, ya. Dihidupkan, ya, ketika di dunia, kemudian Allah yang mematikan ketika ada dalam kubur, dan menghidupkan lagi ketika di alam akhirat nanti ataupun di hari berbangkit. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keterkaitan dengan penciptaan kita sebagai manusia dari Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kita ini merupakan makhluk yang sangat-sangat sempurna, ya. Sangat-sangat sempurna dalam bentuknya, ya. Sebenarnya Allah ciptakan manusia itu dalam keadaan sebaik-baik bentuk, ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita, ya, sebagai makhluk Allah, ya, yang merupakan makhluk yang sempurna, ya. Maksudnya makhluk yang diciptakan terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi keterkaitan hal tersebut dengan kesempurnaan kita, ya, Allah juga tegaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk mengabdi, ya. Jadi kita ini juga diwajibkan untuk totalitas, ya, sepanjang hayat kita selama 24 jam setiap hari kita berusaha untuk mengabdi, ya, dalam artian menyembah hanya kepada Allah.
Karena tadi Allah perintahkan, tidak aku jadikan jin dan manusia, katanya Allah, ya, kecuali untuk mengabdi. Ya, tentunya setiap manusia berkeinginan untuk bisa menjadi orang yang takwa, dalam arti pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan takwa ini kita diharapkan mampu mengerjakan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah. Itu juga mengerjakan apa yang menjadi perintah daripada Rasulullah SAW dan menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Karena kemanapun kita berada, tentunya kita harus bertitik tolak, ya. Amalan hidup kita harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis, ya. Insya Allah, ya, berbahagialah seseorang yang mampu, ya, mencapai tingkat iman takwa yang tinggi, ya. Dan juga orang yang beriman itu insya Allah hatinya akan bergetar, ya, jika mendengar sebutan Allah, dan akan bertambah imannya ketika ayat-ayat Allah itu dibacakan ataupun dikumandangkan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang, ya, untuk menuju ke arah takwa tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ini proses, ya, proses. Dan proses ini tentunya berbagai hambatan, berbagai halangan, ya, itu pasti akan ada, ya. Dan tentunya kita nggak usah terlalu khawatir, karena segala cobaan yang di muka bumi ini hakikatnya sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah, dan juga nggak mungkin cobaan itu berada di luar batas kemampuan kita, asalkan kita cermati, ya, semua cobaan itu dengan sabar, sabar dan sabar. Allah Subhanahu wa taala juga tegaskan, ya, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Ya. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan sholat. Jadi kita juga diperintah oleh Allah, ya, kalaupun tuh ada masalah, hendaknya kita mengadunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan permohonan-permohonan, ya, dengan mengerjakan sholat dan juga dengan kesabaran, ya. Karena seseorang kalau sudah bisa melaksanakan sholatnya dengan baik, insya Allah, ya, insya Allah, ya, jaminan yang akan beroleh adalah surga kalau sudah bisa melaksanakan sholat dengan baik, ya. Apalagi melaksanakan sholatnya sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya, mengerjakan sholat dengan berjamaah, ya. Masya Allah, luar biasa kalau bisa istiqomahkan sholat berjamaah, itu luar biasa, ya. Karena di alam akhirat nanti, ya, pertanyaan yang sangat prinsip adalah sholat, ya. Kalaupun toh sholatnya baik, insya Allah, ya, insya Allah amalan-amalan yang lain pun akan baik, ya. Jadi kita tentunya mari berusaha perbaiki, ya, tata cara kita sholat, perbaiki, ya, perbuatan-perbuatan kita dalam sholat, ya, dan perbaiki tingkah laku kita setelah mengerjakan sholat, sebelum mengerjakan sholat, dan ketika sedang sholat, ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang mampu mengerjakan sholat secara istiqomah berjamaah itu beberapa manfaat, diantaranya yang jelas, ya, sholat berjamaah itu melebihi 27 derajat daripada sholat sendirian. Itu luar biasa. Allah mengasih bonus yang luar biasa. Dengan berjamaah saja, ya, 27 derajat lipat, ya, pahala yang diperoleh dari
daripada kita sholat sendirian. Maka sangat-sangat rugilah ya orang yang sebenarnya mampu secara fisik untuk laksanakan amal ibadah dengan berjamaah, tapi karena situasi kondisi ya, karena mungkin kesibukannya yang luar biasa, yang mungkin dia tidak mampu untuk laksanakan pergi ke masjid dengan berjamaah. Nah, kalaupun terpaksa ya, kalau terpaksa tidak bisa melaksanakan sholat di masjid dengan berjamaah ya, usahakan sedapat mungkin ya, usahakan sedapat mungkin dimanapun Anda bersolat itu kalau bisa dengan berjamaah ya, berjamaah. Dengan kata lain, kalau tidak di masjid ya mungkin di aula, di musola, ataupun di tempat-tempat tertentu ya, yang tentunya kondisinya yang nyaman, yang bersih ya. Karena walaupun bagaimana kita ini juga memperhatikan segi kebersihan. Kebersihan adalah sebagian dari iman ya. Kita tetap mengutamakan kebersihan terlebih ya ketika kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan kalau hari Jumat ya disunahkan kita memakai wangi-wangian untuk pergi ke masjid melaksanakan sholat Jumat. Dan juga tentunya kita berharap mampu melaksanakan sholat Jumat ini di awal waktu, karena juga nilainya luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keterkaitan dengan sholat jamaah tadi ya, ada beberapa hal yang istilahnya itu bisa menginspirasi buat kita untuk amalkan sholat berjamaah. Beberapa hal diantaranya adalah barang siapa melaksanakan sholat berjamaah dengan rajin ya, dengan istiqomah ya, dengan khusyuk ya, Allah akan berikan ya mereka ataupun dia itu murah rezeki dan berkah rezekinya. Nah, insyaallah ya akan diberikan oleh Allah, yaitu murah rezeki dan rezekinya berkah ya. Sangat luar biasa ya. Kalau kita kaji tentang berkah ini, rahasia Allah ya, tentunya harapan dari kita semua rezeki yang kita peroleh itu juga rezeki yang berkah ya, rezeki yang berkah tentunya dengan cara-cara yang halal, yang thayyib, yang baik ya. Kemudian orang yang rajin sholat berjamaah insya Allah ya, akan bebas dari azab kubur insya Allah ya. Disitu dikatakan fadilah untuk laksanakan amal ibadah sholat berjamaah, seseorang tersebut akan bebas dari azab kubur ya. Tentunya sholat yang dilaksanakan dengan baik, benar, sesuai dengan amalan yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dia pun akan menerima catatan amalnya dari tangan kanan ya. Catatan amal perbuatan yang dicatat oleh malaikat raqib atid ya, yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti akan diterimakan dengan tangan kanan ya. Jadi terima catatan tentang amal perbuatannya ya dari tangan kanan. Kemudian seseorang yang melaksanakan sholat secara berjamaah dan istiqomah ya, meniti ataupun melewati jembat Shiratal Mustaqim ya, sirat ya, seperti kilat. Jadi orang yang sholatnya berjamaah insya Allah akan meniti jembat sirat ya, jembatan Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan juga orang yang rajin sholat berjamaah akan masuk surga.
ya. Lebih dari itu juga dengan sholat berjamaah akan meningkatkan ukhuwah Islamiyah kita, akan persatuan dan kesatuannya kita, ya, akan kebersamaannya kita, dan akan tidak ada perbedaannya kita di dalam amalkan ibadah sholat berjamaah. Jadi di situ nggak ada aturan-aturan ya. Kalau kita sholat berjamaah ini tempatnya Pak ini tempatnya Pak ini tempatnya itu nggak ada. Ya. Siapa yang datang duluan ya tentunya ya berusaha untuk di shop depan. Begitu juga untuk seterusnya. Jadi shop depan itu lebih utama dipenuhi dulu ya, daripada membuat shop di belakang sementara shop yang di depan belum penuh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan perasaan ya yang kebersamaan, kalau kita selepas sholat berjamaah itu biasanya juga kita saling ya bersalaman. Kadang ada yang belum kenal, ada yang sudah kenal ya. Dan ini bisa juga sebagai ajang untuk mempererat ya ukhuwah Islamiyah kita. Bahwa kita ini sebenarnya hakikatnya kita ini adalah ibarat satu tubuh ya. Kita sebagai umat muslim ini ibarat satu tubuh. Satu tubuh dalam artian kalau ada salah satu muslim yang sakit tentunya kita harus merasakannya. Karena kita ibarat satu tubuh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keterkaitan dengan proses kehidupan tadi ya, kita juga bermula dari bayi ya, ataupun dari anak-anak ya, usia PAUD ya, pendidikan usia dini ya, 0 sampai 5 tahun ya. Itu biasanya anak-anak kita disekolahkan di PAUD ya. Kemudian menginjak remaja ya, anak-anak kita disekolahkan di SD ataupun madrasah ibtidaiyah ataupun yang sederajat ya. Kemudian setelah di SD, kemudian di SMP ataupun MTS, setelah itu sekolah lagi ya, di SLTA, SMA ataupun di madrasah aliyah, dan juga akhirnya sekolah lagi di perguruan tinggi. Alhamdulillah kita sudah merdeka, sudah bebas untuk memilih sekolah mana yang akan kita pilih yang sesuai dengan hati nurani kita. Nah, bagaimana kita berusaha untuk anak-anak kita supaya bisa belajar dengan baik. Dan juga proses pendidikan di Indonesia ini alhamdulillah sebenarnya proses pendidikan seumur hidup. Jadi walaupun sudah dewasa nggak ada salahnya kalau pengen sekolah masih ya, perguruan tinggi tersebut masih dapat menerima. Ataupun dengan istilah model paket ya, ada istilah paket A, paket B, paket C dan sebagainya. Ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita berharap ya, jaga muda sebelum tua katanya ya. Tadi jaga hidup sebelum mati, sekarang jaga muda sebelum tua. Dalam proses belajar ini tentunya kalau kita belajar di sekolah maupun di pendidikan madrasah dan lain sebagainya ya, di TPA dan lain sebagainya, tentunya belajar dengan baik ya. Jangan sampai kita belajarnya itu berasal-asalan ya. Kalau kita belajar asal-asalan nanti perolehannya juga asal-asalan ya. Kemudian tentunya kita ini juga nggak lepas dari tujuan hidup dan kehidupan kita ya, secara hakiki ya, bahwa tujuan hidup dan kehidupan kita secara hakiki adalah untuk capai kebahagiaan di akhirat. Ingat ya, di akhirat nanti ada beberapa proses ya, untuk bisa mencapai surga ya. Mungkin ada peristiwa penting di akhirat, diantaranya ada istilah hari berbangkit, yaitu bangkitnya manusia di alam kubur. Kemudian hari kumpul,
hari berkumpul ya, berkumpul di padang mahsyar ya. Kemudian ada hari pengadilan ya, pengadilan sejati dari Allah langsung ya. Kemudian ada Siratal Mustaqim ya, yaitu cepat untuk meniti ke surga. Mudah-mudahan kita juga bisa meniti Siratal Mustaqim itu dengan sebaik-baiknya. Itu saja, mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan oleh Allah untuk amalkan amal ibadah secara baik dan benar. Saya akhiri billahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.